Hai, aku Foni. Jadi untuk video kali ini aku tidak akan membahas atau mereview tentang buku. Jadi hari ini aku baru aja stres gara-gara masalah nilai kuisku yang buat aku harus move on. Dan nanti sore juga ada kelas. Tapi untuk siang ini aku baru bersih-bersih buku dan aku melihat lagi buku-buku favorit aku. Jadi mungkin ada baiknya aku beritahu kalian 5 buku favorit aku. Sejujurnya aku banyak sekali punya buku favorit karena setiap bulannya aku tuh ada aja beri aku ada aja beri buku baru, tapi kayak ya mereka favorit juga. Tapi kelima buku ini kayak ada di ranking 1 bersama gitu lah. Bisa ya. Sekarang hujan lagi. Aku baru juga mandi habis kelas, balik ya. Tapi itu emang true karena I feel so sleepy at the morning, so I skip mandi. Tapi sekarang udah mandi, gengs. Jadi without further ado lagi, without basa-basi, kita langsung aja ya. Jadi hari ini aku akan membahas tentang buku favorit aku bersama dengan Lilin, hadiah teman aku. Dia ini handmade, lumayan, thank you WJ. Dan ini buku-bukunya sudah aku keranjangin. Ini dia 5 buku. Ini bahkan ada yang sudah menguning. Ini yang menguning karena aku sudah berulang kali baca. Ini dia buku-bukunya. Jadi kita langsung aja lanjut ke buku-buku yang aku suka. Aku harus menjepit rambutku ini, gengs. Ini tuh keriting nggak jelas tuh, gengs. Itu kayak ngembang keriting dan aku tuh truly stress. Wah, membantu. Ya udahlah, nggak apa-apa, penting gue nyaman. Tunggu dulu, ini harus dirapikan seperti ini. Ini. Dah. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nge-review bukunya. Jadi di sini aku ngeklaim bukannya aku tunjukin pertama itu yang paling favorit, karena menurutku mereka berlimanya ada di ranking sama, setara gitu. Aku juga nggak bilang bahwa mereka tuh paling bagus. Untuk sekarang sih iya, mungkin ini bisa dibilang video bagian pertama. Adapun juga aku apa ya, mau ngomong apa sih, lupa. Oh ya, kalau aku bilang favorit itu kadang-kadang aku baca lebih dari sekali, itu udah pasti. Terkadang juga aku langsung aja buka chapter tengahnya, langsung bagian terakhir, atau enggak yaitu epilog, atau setelah itu kadang juga aku baca bagian introduction. Kayak terserah aku aja deh. Pokoknya aku suka bacanya mereka berlima ini karena mereka tuh message-nya tuh dalam banget. Intinya aku cinta banget dengan kelima buku ini. Jadi bukunya itu sudah aku keranjangin biar cakep. Jadi yang pertama buku favorit aku itu adalah ini, buku si bocil. Apa sih ayam tuh? Jadi buku yang pertama aku suka itu ini, The Little Prince. Ini punyanya Anthony de Saint-Exupéry. Ini sebenarnya sastra Prancis, tapi ini diterjemahkan lebih dari, pokoknya ini udah banyak bahasa banget terjemahin. Ini Wordsworth Edition. Belinya di Gramedia itu kalau nggak salah harganya 50 ribuan, 50 ribu. Ini first published in 1943, the year before the author death in action. Jadi ini sebenarnya buku untuk bocil ya. Ini masuk dalam middle grade gitu, kolom kalau ke toko buku atau nggak children literature. Habis itu kenapa aku suka buku ini? Ini lihat lucu banget sih bocil. Rambutnya kuning, bajunya hijau. Tapi sebenarnya aku punya yang terbitan Gramedia yang pakai bahasa Indonesia. Itu lucu banget. Itu ilustrasinya tuh isi gambar-gambar. Kalau ini tuh nggak, nih kayak laki-laki pemabuk, tapi nggak isi warna gitu loh. I mean kalau yang terbitan Gramedia itu ada warnanya dan lucu-lucu banget. Abis itu ini kan termasuk dalam karya klasik pil gitu. Jadi sebenarnya message-nya banyak banget ini kalau aku baca, apalagi itu kalau udah ngomongin kesetiaan. Ini tuh dapat banget ngomongin kesetiaan, cinta, harta, tahta, martabat, semuanya dah. Tapi ini masuknya tuh dia tuh kayak conversation mereka tuh kayak masuk dalam metafor gitu. Jadi that's why I love this book so much. Abis itu selain ini juga sedikit, ini cuma kalau nggak salah ini yang terbitan itu ya. Mana nih terbitan apa nih? Oh ya, Wordsworth Edition.
Ini tuh cuma 109 pages. Ini udah lebih dari 5 kali aku baca. Kayaknya aku juga kadang-kadang lihat ilustrasinya aja lucu-lucu banget. Walaupun nggak sih warna, kayak suatu hari lagi gue bakal warnain buku ini. Jadi yang kedua itu adalah Frankenstein. Lihat ini covernya warna hitam. I love black so much. Ini yang nulis Mary Shelley gitu kayak bacaannya, Mary Shelley. Ini novel dewasa. Suara ayam keselin banget, kayak jalan-jalan gitu ayamnya depan rumah. Abis itu ini tuh penerbit Gramedia, ini bahasa Indonesia. Ini aku beli, inget banget, ini tahun 2009 pas aku umur 9 tahun. Dan ini bukunya udah menguning. Jadi buku Frankenstein ini termasuk dalam karya klasik sastra Inggris gitu. Abis itu ini juga termasuk dalam The Modern Prometheus gitu pokoknya bahasanya. Kayak gitu dah. Abis itu dari sini tuh aku belajar tentang humanity. Jadi kalau kalian belajar tentang humanity, kalian bisa baca dari buku ini. Abis itu juga bahayanya seorang saintis ketika mereka menciptakan, ya, invents something itu, mereka tuh harus memikirkan konsekuensi dari itu. Apa yang akan diakibatkan dari hasil invent mereka ke depannya. Jadi mereka harus berhati-hati. Dan juga dari sini aku tahu banget, tapi dari buku ini ya, ketika kamu jelek bukan sih, jadi kayak monster Frankenstein kan rupanya tuh buruk gitu, jelek. Pokoknya di buku ini dia jelek, dia banyak kali mengalami penolakan. Jadi ketika kamu jelek, ya sosial kamu tuh pasti beberapa dari mereka akan menolak. Dari buku ini ya aku bacanya, ingat dari buku ini. Habis itu kayak dari situ aku menangkap bahwa appearances do matter gitu. Oke, yang ketiga aku suka ini, The Picture of Dorian Gray dari Oscar Wilde. Jadi Oscar Wilde ini orang Libra. Jadi dia tuh bintangnya Libra, aku suka Libra. Ini tuh kalau Oscar Wilde ini orang Irishman. Ini termasuk dalam karya klasik. Aku suka buku ini. Ini karena covernya terutama hitam, karena kayak apa sih itu kesel banget sebenarnya. Jadi ini karena aku lupa ngomong apa. Oke. Jadi ini tuh masuk dalam sastra klasik. Awalnya kalau ngomongin sastra klasik, aku cuma suka Frankenstein kan, karena Frankenstein yang paling bagus menurut aku. Dan ini aku dapetin karena covernya hitam tuh udah karena Gramedia kayak ngubah cover gitu. Aku suka sekali. Jadi aku beli aja warna hitam. Aku awalnya kira ini kayak tentang apa sih gitu kan. Ternyata ini mak nyusul banget bukunya, kayak true story gitu lah menurut aku ya. Jadi ini kayak kita bisa point out the hypocrisy in any society. Habis itu kita juga bisa lihat gimana ketika kamu kaya, maka society-mu tuh bakal pretend buat muja-muja kamu gitu. Habis itu ketika kamu pintar memainkan kata-kata seperti tokoh Henry dalamnya, ketika kamu pintar memainkan kata-kata, kamu tuh kayak apa ya, bahaya banget loh untuk orang-orang naif tuh kalau dipermainkan gitu. Jadi kayak Dorian Gray ini kan agak-agak naif gitu. Kalau aku ya secara gambaran, secara aku menginterpretasikannya jadi seperti itu. Jadi words itu attract more than your looks menurut aku. Jadi buku ini bagus banget, apalagi di sini aku tahu kalau kamu tuh nggak boleh kayak meromantisasikan cinta pertama gitu. Jadi kan Dorian Gray ini kan naif, jadi banyak sekali hal-hal yang baru dia temui gitu. Dan Henry ini sahabatnya gitu. Abis itu dari sini juga aku tahu apa ya lagi ya. Ini baik banget kayak message-nya, terutama kalau ngomongin men and women gitu, kayak pokoknya banyak banget. Kalian harus baca sendiri. Ini dia, ingat The Picture of Dorian Gray. Oke, yang keempat itu ada The Alchemist dari Paulo Coelho. Ini harganya sekitar 140, aku beli di Periplus. Ini ada ilustrasinya gitu. Jadi buku ini terbit tahun 1988. Ini udah masuk dalam karya The Modern Classic. Habis itu ini tentang a fable about following your dreams. Jadi kalau baca buku ini tuh kayak ngerasa adem gitu ya. Jadi ini karya pertama yang buat aku jatuh cinta sama karya-karya Paulo yang lain juga sih sebenarnya. Thank you Mr. Coelho. Abis itu kalau baca ini tuh kayak semangat gitu loh, kayak apapun yang terjadi sekarang tuh kayak ya udah emang kayak gini. Maksudnya kayak ya udah kamu tetap berusaha dengan caramu, dan kalau emang itu takdirku, itu jodohku, asik. Karena ini ngomongin jodoh dan mimpi juga ya. Jadi pasti tuh bakal
end up sama kamu dan dunia tuh bakal berkonspirasi gitu biar end up sama untuk dirimu gitu loh. Aku suka banget buku ini buat aku semangat, aku suka banget bacanya. Kayak ini kayak fight my battles gitu. Jadi kalau di Alchemist itu ngebahas tentang Santiago, seorang pengembala yang mencari takdirnya, mencari mimpinya gitu, kayak mencari personal legendnya gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Kalau yang kelima itu aku suka banget dengan Tuesday with Morrie. Ini kan Tuesday-nya plural, jadi Tuesday-nya tuh, jadi ini kisah seorang dosen yaitu Morrie dengan young man. Jadi young man-nya tuh emang Mitch Albom ini, karena ini kan true story, abis itu ini kayak memoir gitu. Jadi ini kisah tentang life greatest lesson. Kalau kalian nonton filmnya tuh sedih banget, kayak menyayat hati. Jadi setiap Selasa ada kayak, ini kan Morrie udah sakit gitu kan, jadi Morrie tuh kayak dijengukin gitu sama si ini mantan mahasiswanya ini, dijengukin. Jadi mereka kayak saling ngebahas hal-hal yang penting, dan hal penting itu emang kayak life's greatest lesson gitu. Yang pertama mereka baik banget ya, aku sebutin aja sih. Mereka ngomongin apa aja, gue lupa. Jadi mereka talk about the world, feeling sorry for yourself, about regrets, about your dad, family, emotion, the fear of aging, money, how love goes on. Ini aku suka banget part how love goes on, sedih banget. Marriage, our culture, forgiveness, perfect day. Yang paling terakhir tuh say goodbye, itu yang buat aku nangis. Aku suka banget Tuesday with Morrie karena ini kayak apa ya, ini banget bener-bener bagus, kayak buat hatiku juga kayak apa ya, adem gitu bacanya. Intinya nih sebenarnya bagus kedua ini, The Alchemist sama Tuesday with Morrie. Ini juga aku beli di Periplus, ini sekitar 140-an gitu. Ini bagus banget. Kalau kalian mau nonton filmnya nih, udah ada sih filmnya, tapi nggak tahu ada di Netflix atau nggak. Ini sedih banget, ini memoir. Aku suka buku ini. Jadi ini dia tampak fisik dari kelima buku itu. Ini dia, bagus-bagus banget gengs, aku suka banget. Oh ini dia, aduh. Mereka tuh bagus banget, ini dia. Ini bagus banget, sumpah. Ay, jatuh. Ini dia. Ini dulu, say goodbye dulu sama Little Prince. Bye bye. Okay, I think that's all. Jangan lupa beri like dan komen di kolom komentar. Mungkin salah satu dari mereka atau kelimanya merupakan favorit kalian. Dan what do you think about that book? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. I think that's all. Terima kasih sudah menonton. I will see you in the next video. This ball and choose.